Bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1671. Semua anggota kuil Zentian melepas topeng mereka. Apa? Katakan sekarang. Semua orang memandang Nisi Tianwang sendirian. Ada harapan di mata semua orang. Raja Sitian menarik napas dalam-dalam dan berkata, senjata ini khusus digunakan untuk membunuh master tingkat tertinggi. Yang lain tidak akan menggunakan senjata seperti itu sama sekali. Ya, itu secara khusus ditujukan untuk master tingkat tertinggi. Jadi apa? Tampak bingung. Kita bisa meniru master tingkat tertinggi, menarik senjata, membiarkan mereka menggunakan senjata ini, dan menggunakan semua kotak energi. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk menang. Si Tianwang berkata suatu cara. Semua orang menarik napas. Setelah beberapa saat, semua orang berpikir ini adalah ide yang bagus. Gunakan orang lain untuk menarik dan menerangi semua kotak energi. Dengan cara ini, semua master tingkat tertinggi di Daxia disimpan. Bisa bertarung head-to-head dengan lawan. Tapi muncul pertanyaan. Siapa yang akan menjadi umpan? Menarik senjata untuk menyerang. Senjata ini, master tertinggi meledak seketika. Belum lagi yang lainnya. Diperkirakan Yue akan mampu menghancurkan master tingkat master. Terus terang, umpan ini adalah untuk mati. Untuk beberapa saat, semua orang terdiam. Semua orang menyadari inti masalahnya. Siapa umpannya? Setiap orang yang datang ke medan perang tidak takut mati. Tapi juga untuk mati. Semua orang ingin mati dalam pertarungan. Menjadi umpan terlalu menyesakkan. Kesunyian. Keheningan panjang. Pada saat ini, Si Tianwang dan Bei Tianwang saling memandang dan berkata serempak, ayo pergi. Masalah ini akan diserahkan ke kuil Zentian. Kami telah menyelesaikan informasi utama dan penyebaran musuh di tahap awal. Turun. Peran kita adalah untuk menarik daya tembak pihak lain. Mata keempat Raja Surgawi semuanya menatap kematian. Mereka ingin menggunakan daging mereka untuk menarik serangan senjata super. Saudara-saudara, kalian semua baik. Xiao Feng dan yang lainnya mengacungkan jempol mereka. Jelas bahwa mereka akan mati. Tapi mereka juga tidak bisa. Bagaimanapun, ini adalah perang. Akan ada pengorbanan dalam perang. Selanjutnya, kita perlu menyamar sebagai master tingkat tertinggi. Senjata super lawan harus dapat mendeteksi aura master tingkat tertinggi. Jadi kita harus memiliki aura kekuatan tertinggi. Master tingkat. Hanya dengan begitu Anda dapat menarik serangan. Bei Tianwang menyatakan keprihatinannya. Ini sederhana. Serahkan pada kami. Setelah beberapa operasi, ribuan orang di Aula Zentian memiliki aura master tertinggi, meskipun berumur sangat pendek. Kecuali Nisi Tianwang dan organisasi intelijennya. Semua anggota Zentiandian lainnya berpartisipasi dalam operasi ini. Awalnya, Raja Surgawi Barat juga akan berpartisipasi. Ditolak oleh 3 raja lainnya. Dia menyimpannya untuk tujuan lain. Saudara-saudara, sudah waktunya kita menumpahkan darah dan berkorban. Kita bertiga akan bergegas ke depan nanti. Apakah kamu takut? Dong Tianwang bertanya. Tidak takut. Tidak takut. Tidak takut. Teriak ribuan orang. Oke, sekarang, dengarkan perintahku. Semua orang melepas topeng mereka. Raja Dongtian memberi perintah. Kakak-kakak. Semua orang melepas topeng mereka. Kecuali 4 Raja Surgawi. Ini adalah pertama kalinya semua anggota kuil Zentian melepas topeng mereka. Mulailah dengan bergabung dengan Zentiandian. Semua anggota harus memakai topeng setiap saat. Bahkan jika para sahabat tidak dapat melihat wajah asli Anda. Itu setara dengan mereka yang hidup dalam kegelapan sepanjang waktu. Tidak dapat menunjukkan warna aslinya selama sisa hidup mereka. Mereka juga berharap menjadi seperti orang normal. Mereka juga merindukan hari ketika mereka melepas topeng mereka. Hari telah tiba. Ini sedikit menyedihkan. Lepaskan topengnya, dan kematian akan datang. Bab 1672. Tolong Daxia ingat nama kami. Tetapi semua orang tersenyum. Sangat rapi. Sederhana dan baik hati. Mereka tidak pernah melihatnya sebagai sedih, tetapi bersemangat. Mereka akhirnya menunjukkan warna aslinya.
Tolong, Daxia, ingat wajahku. Ingat namaku. Aku, Du Junhao, berasal dari Jincheng Barat Laut. Bei Tianwang adalah orang pertama yang bergegas keluar. Gao Liangpeng saya berasal dari kota Fengtian di timur laut. Raja Dongtian bergegas keluar yang kedua. Saya Zhang Hongming dari kota selatan Yangcheng. Nantian King bergegas keluar yang ketiga. Boom, boom, boom. Saat mereka bertiga bergegas keluar, senjata Dewa Pembunuh langsung mengunci mereka. Saat ketiganya dipukul, mereka segera menghilang. Saudaraku, semuanya baik-baik saja. Xiao Feng dan yang lainnya menangis, mengepalkan tangan mereka dengan erat. Saudaraku, giliran kita. Sang Han Fei, kota musim semi utara. Su Xinghe, Yangcheng Selatan. Pei Zhenzi, kota danau utara. Si Tiancheng, kota musim semi selatan. Titik. Tolong ingat kami di Daxia. Nama kami. Ingat seperti apa penampilan kami. Silakan. Kuil Zentian mendekati 1.000 orang dan menyerbu dengan panik. Sifat kuil Zentian mengharuskan anggota untuk sangat tertutup. Jadi file mereka kosong. Latar belakang mereka tidak ada. Nama mereka juga tidak ada. Tapi apakah mereka tidak punya nama? Memiliki. Apakah mereka tidak memiliki latar belakang? Memiliki. Pada saat terakhir, semua orang meneriakkan nama dan kota asal yang tidak akan mereka lupakan. Bagi mereka, cukup. Tunjukkan wajah asli Anda dan sebut nama dan kota asal Anda. Adalah keinginan terbesar mereka. Zentiandian adalah semua pahlawan. Kamu bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Kamu semua terkenal. Kami akan mengingatmu. Daxia dan orang-orang akan mengingatmu. Salut untuk para pahlawan. Xiao Feng pemimpin berteriak dan memberi salam militer. Semua orang memberi penghormatan kepada mereka. Ratusan Supreme Powerhouses melawan balik dengan panik. Ini mengejutkan Juggernaut. Bunuh mereka. Orang-orang gila ini. Teriak massa. Di saat krisis, mereka bahkan tidak memikirkan mengapa pihak lain melawan. Selain itu, senjata pembunuh dewa terdeteksi sebagai master tingkat tertinggi. Bunuh. Su Zhengji, tenggelam dalam sensasi membunuh, segera memerintahkan. Boom, boom, boom. Titik. Senjata para dewa menyerang satu demi satu. Satu demi satu, Supreme Powerhouse, hancur berkeping-keping. Anggota kuil Zentian bergegas dengan ganas. Senjata pembunuh dewa juga sering ditampilkan. Ini hampir mengubah tempat ini menjadi api penyucian di bumi. Xiao Feng dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan erat. Melihat seseorang yang meledak, mata mereka memerah, dan semua orang menangis. Ini adalah saudara yang mengambil nyawa mereka untuk memberi jalan bagi mereka. Kamu tidak akan berkorban dengan sia-sia. Xiao Feng berteriak dengan gigi terkatup. Boom, boom, boom. Titik. Sebuah sosok meledak menjadi kabut darah. Orang terakhir juga jatuh. Akhirnya, dalam asap mesiu, semua kotak kekuatan dari senjata pembunuh dewa telah habis. Laporkan kepada tuannya, semua kotak energi habis. Tapi tidak satu pun dari 900 orang lainnya yang akan selamat. Mendengar ini, Su Zhengji tersenyum. Kamu benar-benar tidak mengambil senjata pembunuh Tuhanku di matamu. Sekarang semua 900 master tingkat tertinggimu telah terbunuh. Apalagi yang kamu gunakan untuk melawan pasukan aliansi. Tentara aliansi menyerang. Mendominasi aliansi segera menyerang. Saudara-saudara kuil Zentian telah jatuh. Giliran kita. Xiao Feng sudah membunuh. Bab 1673. Dengarkan perintah saya dan serang secara langsung. Semua orang di pihak Daxia menahan napas. Baru saja, mereka menyaksikan rekan senegaranya mati, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka ingin melampiaskan keluhan ini pada musuh. Dengarkan aku. Semua orang jangan bergerak. Tunggu musuh mendekat sebelum bertarung. Perintah Xiao Feng. Aliansi Dominion menyerang dengan agresif. Menurut pendapat mereka, tidak banyak master tingkat tertinggi pihak lain yang tersisa. Gelombang ini bukan dorongan horizontal. Meskipun semua kotak energi menyala. Tapi gelombang serangan ini pasti akan membuat zona perang wilayah Timur Sia besar jatuh. Sangat mungkin dia akan mendorong jauh-jauh dan langsung pergi ke ibu kota.
Untuk merebut ibu kota berarti kemenangan. Semua orang mulai membayangkan kemenangan. Segera, kedua belah pihak memasuki jarak serah terima senjata pendek. Bunuh. Perintah Xiao Feng. Semua orang bergegas keluar dan bertarung dengan tentara yang mendominasi aliansi. Puff. Puff. Darah berceceran. Dan pasukan yang mendominasi aliansi terus berjatuhan. Dacia tercekik. Dan master tingkat tertinggi mempertahankan kekuatan mereka. Mereka menyerang dengan keras, membunuh lawan mereka secara mengejutkan. Segera, aliansi dominan tercengang. Apa? Mengapa ada begitu banyak kekuatan tertinggi mereka? Berapa banyak master tingkat tertinggi yang mereka miliki? Apa yang baru saja terjadi? Ditemukan bahwa kesiapan tempur lawan sudah cukup, dan master tingkat tertinggi hampir sampai. Aliansi dominan langsung ditolak. Dan kerugiannya sangat berat. Kami tertipu. Kami benar-benar tertipu. Pihak lain menggunakan orang lain untuk menipuku dari api senjata pembunuh dewa. Ayo gunakan semua kotak energi. Tidak satu pun dari mereka yang mati. Segera, Su Zengji dan yang lainnya bereaksi. Mungkin sudah terlambat. Gelombang ini mendominasi aliansi dengan kerugian besar. Biarkan Xiao Feng memimpin orang untuk melawan. Aliansi dominan kehilangan tempat. Ini meningkatkan moral para pejuang di Daxia di teater wilayah timur. Pembohong. Mereka semua adalah sekelompok pembohong. Su Zengji sangat marah. Rencana pihak lain membuatnya mempertaruhkan semua kekayaannya. Kali ini, kartu asnya benar-benar hilang. Li Zengguo dan pejabat tinggi lainnya juga sangat marah. Itu bisa dengan mudah memenangkan wilayah timur. Sekarang, teater perbatasan timur terjebak dalam jalan buntu. Dengan Xiao Feng dan yang lainnya di sekitarnya, musuh tidak akan pernah maju selangkah pun. Mereka sangat sulit mendobrak lini pertahanan ketiga. Berita tentang zona perang perbatasan timur menyebar sepanjang musim panas, yang membuat semua orang sangat bersemangat dan membuat semua orang percaya diri. Wilayah barat adalah tempat kekuatan paling kuat yang mendominasi aliansi. Daxia juga mengirim kekuatan terkuat untuk bertarung. Tetapi tentara yang dibentuk oleh keluarga Raja Medis dan yang lainnya pada awalnya adalah rakyat jelata, ditambah semangat juang yang umum, dan mereka semua didorong oleh kepentingan. Oleh karena itu, di bawah serangan musuh yang kuat, ia dikalahkan dengan mantap. Garis pertahanan ketiga telah dilanggar. Barisan pertahanan keempat juga dipatahkan oleh sepertiga. Garis pertahanan utara memiliki keunggulan geografis alami, dan dengan dukungan tepat waktu, itu masih dapat dilakukan. Namun, ada banyak orang aneh yang kuat dan bisa mengendalikan es dan salju. Garis pertahanan ketiga di utara tidak bertahan pada akhirnya. Namun, situasinya sedikit lebih baik daripada di barat. Sisi lain, garis pertahanan ketiga di perairan selatan juga rusak. Garis pertahanan keempat adalah antara laut dan darat. Jika garis pertahanan keempat rusak, tentara musuh akan mendarat. Pada saat itu seluruh perbatasan selatan akan dalam bahaya. Pada saat ini, 400.000 tentara yang dipimpin oleh Ye Junlin baru saja tiba. Semua ada di sana. Dengarkan perintahku dan serang langsung. Ketika dia datang ke laut, Ye Junlin bahkan memerintahkan serangan. Bab 1674. Saya Ye Junlin, Raja Berdampingan. Prajurit yang bertahan di wilayah Laut Selatan semuanya tercengang. Selama ini, mereka bersikap defensif. Meski demikian, 3 lini pertahanan berhasil dilanggar. Musuh terlalu kuat. Di laut, mereka tak terkalahkan. Bahkan senjata pemusnah mereka tidak berguna. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka tidak bisa bertahan. Akibatnya, Ye Junlin datang dengan sekelompok tentara dan hendak menyerang secara langsung. Sakit atau gila? Kamu. Apa kamu gila? Musuh selalu menyerang. Kami tidak bertahan. Sebaliknya menyerang. Semua orang tidak mengerti pendekatan Ye Junlin. Ye Junlin mencibir. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih semua yang ada di zona perang wilayah selatan. Ikuti saja perintahku. Semua orang mengabaikan Ye Junlin. Semua lawan adalah master tertinggi. Tidak ada gunanya bagi Ye Junlin untuk membawa lebih banyak orang. Ternyata Yan Longwei menyerahkan hak pertempuran utama zona perang selatan ke Long Hanzu,
salah satu dari 4 pelindung besar negara itu. Naga Hanzu berasal dari kekuatan besar Pulau Tianhai. Master tingkat tertinggi Pulau Tianhai seperti awan. Mereka hidup di laut seperti istana Raja Laut. Di bawah persuasi aktif Yan Longwei dan kondisi yang menguntungkan, Pulau Tianhai bergabung dengan barisan Yan Longwei. Tuan Muda Pulau Tianhai, Long Hanzu, dinobatkan sebagai salah satu dari 4 pelindung besar negara. Di mana dia? Panggil dia dan katakan bahwa Ye Junlin yang mengatakannya. Ye Junlin berkata langsung. Segera, Long Hanzu dalam seragam pertempuran datang dengan sekelompok master agresif. Siapa yang mencariku? Long Hanzu agung dan dingin. Aku mencarimu. Aku memesan. Dan sekarang semuanya diambil alih olehku. Termasuk kamu. Ye Junlin tidak banyak bicara. Dan langsung memberi perintah. Tetapi begitu kata-kata ini keluar, Long Hanzu dan bawahannya tercengang. Apakah orang ini sangat kasar? Tidak. Siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengambil alih kami? Long Hanzu menatap Ye Junlin dengan tidak senang. Aku, Ye Junlin, adalah raja berdampingan. Ye Junlin menunjukkan identitasnya. Raja berdampingan. Aku tahu kamu. Hanya kamu. Kamu ingin bertahan di sini dengan sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting. Apakah kamu tahu apa yang kamu hadapi? Long Hanzu melirik Ye Junlin dengan jijik. Berapa orang lagi? Hanya sekelompok orang biasa. Saat menghadapi musuh yang kuat ini, mereka semua adalah umpan meriam. Siapa bilang aku ingin bertahan? Aku ingin menyerang. Long Hanzu. Gila. Cepat dan serahkan perintahnya. Semua orang mendengarkan perintahku. Ye Junlin buru-buru berkata. Posisi raja berdampingan tinggi. Tetapi saya belum pernah mendengar bahwa pelindung negara harus mendengarkan Anda. Long Hanzu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu akan menyerang? Kalau begitu ayo menyingkir. Kamu bisa menyerang saja. Misi dan tugas kita adalah tetap di sini. Long Hanzu tampak palsu. Awalnya, dia ingin mengusir Ye Junlin. Pikirkan tentang itu. Biarkan Ye Junlin menyerang mereka. Alih-alih merugikan mereka, itu menguntungkan. Dengan pasukan 400.000 orang, akan butuh waktu lama untuk membunuh bahkan jika lawan melepaskannya. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mereka? Beberapa orang menggunakan hidup mereka untuk membeli waktu bagi mereka. Mengapa tidak melakukannya? Ye Junlin menatap Long Hanzu dalam-dalam. Oke, ya. Awalnya, dia tidak mengharapkan ember nasi ini. Akan lebih baik jika dia membawa bawahannya untuk membuka pertarungan. Akhirnya, garis pertahanan keempat dilepaskan, dan Ye Junlin memimpin pasukan. Bab 1675, memberikan pelajaran kepada musuh. Melihat pasukan perkasa yang melewati garis pertahanan, Long Hanzu dan anak buahnya tertawa. Sekelompok idiot. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku hadapi. Long Hanzu mencibir. Ya, para idiot ini masih merasa sangat bangga dan percaya diri. Dan mereka akan mati. Belum lagi, monster dan binatang laut di laut musuh bisa memakan mereka sampai ke titik buih. Ketika mereka menyerang perairan selatan kali ini, Dacia mengalami kerusakan parah segera setelah mereka dibebaskan. Yang terkuat sebagai master tingkat tertinggi juga bisa jatuh di bawah gigitan monster itu. Belum lagi orang biasa. Biarkan mereka pergi. Kami akan menyiapkan milik kami. Tonton saja pertunjukannya. Long Hanzu tersenyum. Dari perspektif mereka, Ye Junlin membawa orang-orang ini untuk mati. Mereka pergi untuk menyerang, dan tidak ada yang akan bertahan. Segera, Ye Junlin membawa pasukan ke antara garis pertahanan 3 atau 4. Lewati pesanan saya, dan segera gunakan peralatan untuk memblokir semua sinyal di area ini. Saya ingin memblokir seluruh teater wilayah selatan tanpa membocorkan berita apapun. Mengerti? Kata Ye Junlin. Dimengerti. Mulailah memblokir segera. Selain itu, seluruh pinggiran teater diblokir oleh darurat militer. 3 menit kemudian, teater selatan akan sepenuhnya diblokir. Dan dunia luar tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Pemblokiran ini tidak hanya memblokir diri saya sendiri, dan bahkan semua sinyal musuh diblokir. Melakukan itu adalah salah satu rencana Ye Junlin.
Dia tidak bisa membiarkan dunia luar tahu apa yang terjadi di sini. Termasuk kekuatannya. Jika tidak, jika aliansi Dominion atau seluruh Daxia mengetahuinya, tidak akan ada efek yang tidak terduga. Dia berencana untuk menyerang 3 zona perang lainnya secara diam-diam setelah dia selesai menyelesaikan zona perang selatan. Jadi blokir semuanya di sini. Raja, sudah selesai. Seberapa jauh musuh dari kita? Tanya Ye Junlin. Musuh terdekat tidak lebih dari 80 mil laut. Mereka bergerak sangat cepat dan mendekat ke sini. Instrumen kami telah mendeteksi perubahan di laut dalam, dan objek tak dikenal mendekat. Meskipun sinyal energi mereka sangat lemah, mereka masih terdeteksi. Mendengar berita itu, Ye Junlin tersenyum. Tidak heran. Ini adalah monster dan binatang buas yang kita temui. Mereka sangat pandai menyembunyikan napas, tetapi energi di tubuh mereka akan tetap terdeteksi. Ini adalah manfaat dari teknologi modern. Prajuritlah yang telah meninggalkan modern senjata. Prajurit modern. Pada dasarnya ini adalah pertarungan antar prajurit. Mereka kuat dan ajaib. Meninggalkan segala sesuatu yang modern. Atau mereka tidak menyukainya. Namun senjata dan tentara modern juga memiliki kelebihan. Jika digunakan dengan benar, itu bisa menjadi faktor yang mengubah permainan. Misalnya, sekarang, beruang monster dan binatang buas yang Long Hanzu dan yang lainnya tidak temukan di awal menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Pada saat ini, ditemukan lebih awal oleh senjata modern. Ye Junlin bertekad untuk mengajari mereka gaya permainan militer modern. Biarkan dunia tahu bahwa prajurit biasa juga bisa mengalahkan prajurit yang kuat. Ye Junlin tersenyum dan berkata, ketika mereka mendekati 50 mil laut, berikan binatang ini hadiah besar. Targetnya telah memasuki kisaran 50 mil laut. Ye Junlin memerintahkan, pemboman. Swiss Swiss Swiss. Seekor ikan laut dalam diluncurkan ke laut dalam. Bab 1676, Tuan Laut. Untuk menghancurkan monster-monster ini dalam satu gelombang. Ye Junlin meminta anak buahnya untuk menjatuhkan sejumlah besar torpedo laut dalam yang kuat. Laut dalam. Monster laut dalam dan binatang buas yang belum pernah ditemukan dalam catatan sedang berbaris dengan panik dengan mulut berdarah terbuka lebar. Mereka mematuhi perintah Ortamers dari Istana Raja Laut dan menyerang garis depan pertahanan. Menggigit semuanya. Swiss Swiss. Pada saat ini, gelombang dan suara aneh datang. Sebuah cahaya redup berkedip di atas tempat mereka berada. Segera, area besar peluncuran torpedo laut dalam datang. Meskipun cepat, tapi monster-monster ini juga tidak lambat. Mereka merasakan kedatangan torpedo, dan tanpa sadar mereka ingin memakannya dan menelannya. Bang! Bang! Sebuah torpedo ditelan oleh monster itu. Boom! 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 Detik berikutnya, sebuah torpedo meledak di perut monster itu. Dan ada juga torpedo padat yang diluncurkan secara bersamaan. Mereka semua memiliki perangkat pemosisian dan pelacak, yang ditujukan untuk monster. Boom! Di kedalaman laut, pemboman yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang dipentaskan. Meskipun tubuh monster laut ini adalah dinding besi. Tapi Ye Junlin sengaja menggunakan torpedo yang kuat, yang dekat dengan senjata nuklir kecil. Cukup untuk merobek tubuh monster itu. Tubuh monster masih hancur berantakan selama pemboman. Bahkan buih pun tidak tersisa. Untuk menghancurkan monster-monster ini sekaligus, Ye Junlin memerintahkan 6 pengeboman penuh. Laporkan. Perburuan selesai. Tidak ada satu monster pun yang tersisa. Setelah kabar baik datang, semua bersorak. Selanjutnya, dengarkan perintahku dan manfaatkan ketidakpedulian pihak lain. Tentara kewalahan. Pesawat-pesawat tempur lepas landas, dan kapal perang segera berangkat. Untuk menghadapi prajurit, kita harus menghindari serah terima tangan pendek bersama mereka. Kita harus menggunakan senjata modern untuk menyerang mereka. Ye Junlin memerintahkan tentara untuk maju dengan cepat. Di belakang, Long Hanzu dan yang lainnya masih memperhatikan situasi di depan. Apa yang dilakukan para idiot ini? Shenzun, mereka menyerang. Sungguh sekelompok orang gila. Long Hanzu menggelengkan kepalanya. Haha, kamu masih terlalu muda. Apalagi,
baru saja bertemu monster laut dalam itu. Mereka 100.000 orang harus mati. Ketika mereka berjuang dengan monster, mereka tidak tahu bahwa mereka semua dimusnahkan oleh Ye Junlin. Di laut depan, ada banyak kapal. Ada kapal modern dan beberapa kapal tua. Ada banyak orang yang bersembunyi di laut. Dominasi koalisi di laut dipimpin oleh Istana Raja Laut. Kebanyakan dari mereka adalah kekuatan misterius yang beroperasi di laut. Ada banyak master tertinggi di laut. Mereka adalah penguasa. Di belakang mereka, diikuti oleh sejumlah besar master. Mereka akan masuk. Segala sesuatu di laut diserahkan ke Istana Raja Laut. Saat masuk, sekelompok orang lain harus diganti. Jika tidak ada yang lain, binatang laut dalam sudah menyerang mereka. Ya, itu benar. Aku bahkan tidak bisa menerima napas mereka, yang berarti mereka menggigit dan membunuh. Sebelum fajar, kita benar-benar dapat menerobos garis pertahanan keempat dan kelima musuh. Mendarat akan semudah telapak tangan Anda, dan wilayah selatan Gritsia akan berada di bawah kendali kita. Semua orang menunjukkan senyum yang mengerikan dan puas. Dalam pandangan mereka, probabilitas tinggi sudah merupakan kemenangan. Lawan tidak bisa menghentikannya. Bas. Pada saat ini, tiba-tiba, ada fluktuasi yang mengerikan di kedalaman laut. Terutama master tingkat tertinggi merasa yang terkuat. Wajah semua orang sangat berubah. Bab 1677, Ye Junlin luar biasa. Apakah binatang laut dalam kembali? Ini adalah pikiran pertama kebanyakan orang di Istana Raja Laut. Setiap kali mereka menangkap binatang laut dalam yang dijinakkan, inilah gerakannya. Fluktuasi energi yang sangat aneh. Tidak bagus. Bum bum bum. Saat berikutnya, sebuah senjata khusus ditembakkan dari laut dalam. Meledak di laut. Bum rumble. Kaca-kaca. Af. Dalam sekejap, area ini dibombardir dengan liputan. Lagi dan lagi. Segera, itu menjadi lautan api. Jeritan terdengar. Terlalu banyak kapal yang diledakkan. Di bawah pemboman senjata semacam ini, kecuali master tertinggi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain itu, tentara laut yang mendominasi aliansi terlalu dekat. Pada tingkat konsentrasi ini, korbannya sangat banyak. Bahkan banyak master tingkat tertinggi menderita banyak trauma kulit. Pukul, pukul. Ye Junlin di belakang. Semua orang bersorak. Wang, kamu benar-benar luar biasa. Semua orang memandang Ye Junlin dengan kagum. Ternyata Ye Junlin membiarkan kapal selam laut dalam meluncurkan semua senjata yang tertunda waktu. Terutama karena kewaspadaan master tertinggi terlalu tinggi. Kecepatan tembakan senjata benar-benar super-super cepat. Tapi mereka bisa merasakannya. Biasanya ketika bom datang, mereka bisa mengelak. Bahkan tidak semua senjata berpemandu presisi dapat membunuh mereka. Inilah alasan mengapa senjata modern tidak berdaya melawan prajurit berkekuatan super. Misalnya, master tertinggi. Dapatkah dia benar-benar membawa senjata nuklir secara fisik? Jawabannya tak tertahankan. Tetapi sangat sulit bagi Anda untuk mencapai master tertinggi. Kecepatan dan respons mereka terlalu cepat. Dapat sepenuhnya dihindari. Bahkan jika senjata nuklir menghantam mereka. Mereka pasti dapat melarikan diri di area ledakan inti. Dan ledakan di area sekitarnya dan sisa kekuatan yang tersebar secara alami tidak dapat melukai mereka. Jadi master tertinggi tidak takut dengan senjata nuklir. Jika mereka memukul, mereka tidak akan bisa menahannya. Jika Anda ingin membunuh master tertinggi, pertama, Anda harus memukulnya. Senjata pembunuh Dewa Su Zhengji menggunakan ini. Setelah terkunci, master tertinggi tidak dapat melarikan diri. Jadi satu pembunuhan itu akurat. Ye Junlin didasarkan pada ini. Memungkinkan kapal selam laut dalam untuk menggunakan senjata waktu tunda. Dengan cara ini, pergerakannya lebih kecil, dan kemungkinan ditemukan oleh pihak lain diminimalkan. Itu benar-benar bekerja keajaiban. Buzzing. Pemboman di laut baru saja berakhir. Tiba-tiba, sebuah pesawat tempur muncul di udara. Bom daerah itu secara bergantian. Bahkan jika mereka adalah sekelompok master tertinggi, mereka tidak bereaksi. Itu dibombardir oleh ribuan jet tempur. Bum bum bum.
Tidak hanya itu, dari jarak jauh, kapal perang mulai menunjukkan kekuatannya. Tembakan peluru kendali mengunci ke area target. Ye Junlin mengendalikan ketiga pasukan terkuat di Daxia. Memiliki senjata paling canggih, jumlah terbesar. Semua senjata api. Cukup luar biasa. Menimbulkan kerusakan berat pada tentara laut dari aliansi dominan. Gelombang ini hampir memusnahkan semua prajurit yang bukan master tertinggi. Hal yang paling menjengkelkan adalah bahwa master tingkat tertinggi ini tidak melawan sama sekali. Tidak dapat menemukan lawan sama sekali. Satu-satunya pesawat tempur yang terlihat juga beberapa kilometer tingginya di langit. Ye Junlin memimpin tim untuk membunuh 2/3 kekuatan lawan hanya dengan satu serangan skala besar. Evakuasi. Evakuasi dulu. Istana Raja Laut buru-buru memerintahkan. Mereka mundur. Jika Anda tidak memahami situasinya, Anda akan menderita kerugian besar. Mau kabur? Mungkinkah? Sebuah seringai melintas di mulut Ye Junlin. Bab 1678. Senjata penghancur. Ye Junlin adalah komandan medan perang. Ini banyak terjadi. Semuanya ada dalam rencananya. Mereka ingin melarikan diri. Mustahil. Tidak mungkin. Sudah diblokir. Serang. Tekan. Setiap orang memiliki senjata mereka. Ye Junlin memerintahkan pengejaran. Tidak hanya itu. Tim yang dia latih secara diam-diam dan master dari 4 sekte besar juga aktif bertindak, menunjukkan momentum pengepungan. Aku pergi. Pertarungannya sangat sengit. Benar saja. Ratusan ribu orang bertarung bersama. Sangat mengejutkan. Hukuman matinya sangat sengit. Aku belum pernah melihatnya. Karena Ye Junlin memerintahkan untuk memblokir semua sinyal. Jadi Long Hanzu dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi di depan. Hanya melihat adegan intens. Ye Junlin dan yang lainnya benar-benar di sini untuk mengulur waktu. Ya, 400.000 orang ini harus bertahan setidaknya 1 hari 1 malam, kan? Long Hanzu tertawa. Sisi lain. Istana Neptunus memimpin pasukan utama untuk mundur dengan tergesa-gesa. Bukan karena mereka tidak cukup kuat. Utamanya panik. Bahkan musuh tidak bisa melihat di mana. Senjata modern sangat kuat. Kami telah kehilangan 2/3 dari orang-orang kami. Semua orang tercengang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Apakah senjata modern begitu kuat? Untuk pertama kalinya, saya tahu bahwa senjata modern juga dapat melukai saya. Banyak master tingkat tertinggi terluka. Kali ini mereka terlalu padat. Mereka semua terkena senjata. Evakuasi dulu. Lalu buat rencana jangka panjang. Hubungi markas segera. Ketika semua orang ingin menghubungi markas aliansi Dominion, mereka menemukan bahwa sinyalnya gagal. Semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, Tuan yang mendominasi aliansi di depan tiba-tiba diserang. Dalam sekejap, korban yang tak terhitung jumlahnya. Darah membasahi laut. Tidak. Ini adalah master tertinggi. Ada banyak. Si King Hall menemukan bahwa ada banyak napas kuat di depan. Master serangan ini adalah tim khusus yang diam-diam dilatih Ye Junlin. Tidak banyak orang, tetapi mereka semua adalah master tertinggi. Terlebih lagi, Ye Junlin mengajari mereka keterampilan bertarung yang kuat. Mereka telah lama menunggu mereka di rute pelarian tentara yang mendominasi aliansi. Serangan mendadak, membunuh lawan secara tiba-tiba. Untuk sementara waktu, hilangnya pasukan aliansi yang dominan meningkat. Mereka tidak berani bergerak maju. Tim rahasia Ye Junlin dengan cepat dievakuasi setelah serangan itu, tidak enggan untuk bertarung sama sekali. Bum bum bum. Pada saat ini, mereka diserang oleh tembakan artileri lagi di Istana Neptunus. Benar-benar tidak kurang dari tembakan artileri barusan. Kali ini, Ye Junlin juga menyerah. Semua properti dari 3 tentara dibawa keluar. Pengeboman tertutup lagi dan lagi. Pasukan seperti Istana Raja Laut tercengang. Mereka tidak tahu harus bersembunyi di mana. Mundur, mundur. Akhirnya, di bawah gangguan pemboman artileri dan berbagai serangan, pasukan yang tersisa yang mendominasi pasukan maritim aliansi dipaksa masuk ke area tertentu. Tentu saja itu untuk Ye Junlin. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah memotong mundur mereka dan memaksa mereka ke daerah ini.
Kemudian semuanya berakhir. Saat ini, kekuatan yang tersisa adalah yang terkuat, dan mereka pada dasarnya adalah master tertinggi. Senjata konvensional hanya dapat melukai mereka dengan ringan, tetapi tidak membunuh mereka. Yang harus dilakukan Ye Junlin sekarang adalah mengumpulkan mereka di area yang ditentukan. Kemudian gunakan senjata khusus untuk menghancurkan semuanya sekaligus. Senjata ini sekuat senjata nuklir. Hanya untuk membunuh master tertinggi. Wang, apakah kamu segera melepaskan senjata penghancur No? 1. No. 2. No. 3. Lepaskan. Perintah Ye Junlin. Bab 1679. Satu pukulan membunuh semua. Pada saat ini, pasukan utama yang dipimpin oleh Istana Neptunus dipaksa ke area tertentu di bawah pelecehan secara bergantian. Kebanyakan dari mereka adalah master tingkat tertinggi, dan jumlahnya sekitar 1005. Lagi pula, itu ada di laut, dan bahkan lebih sulit untuk melihat master tertinggi. Angka itu cukup menakutkan. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Firasat buruk dari setiap master tertinggi sangat kuat. Selamat tinggal. Saat Ye Junlin melambaikan tangannya, senjata penghancur ditembakkan. Master Istana Raja Laut sudah merasakan bahaya yang akan datang. Boom. Saat berikutnya, tanah bergetar dan gunung bergetar. Seolah-olah langit bergetar. Belum lagi lautnya. Bahkan ada gemuruh yang menakutkan di laut dalam. Puf puf puf. Air laut bergejolak, seolah-olah direbus. Wow. Tiba-tiba, kilatan api muncul di langit. Sebuah bola api datang langsung ke arah mereka. Segera, itu diterangi seterang siang hari. Semua orang panik, termasuk master tertinggi. Pergerakan senjata ini terlalu besar, terlalu cepat, dan jangkauannya terlalu luas. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Lolos sejauh puluhan mil dalam sekejap, masih dalam jangkauan pengeboman senjata ini. Boom! Di bawah tatapan ribuan orang, senjata penghancur itu jatuh. Meledak seketika. Pada saat ini, bola api diperbesar tanpa batas, sepenuhnya menutupi area ini. Seolah menelan seluruh dunia. Seperti tabrakan besar antara langit dan bumi. Pada saat ini, itu benar-benar sunyi. Telinga semua orang mati rasa. Tidak bisa mendengar apa-apa sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah laut, yang benar-benar direduksi menjadi lautan api. Untuk sesaat, saya tidak tahu berapa banyak air laut yang menguap. Permukaan air laut turun dengan cepat. Sebuah kawah laut dalam seukuran kota kecil terbentuk. Bahkan kali ini, kekuatannya menyebar hingga puluhan ribu meter di dalam laut. Di area ini, semua makhluk dalam jarak 10.000 meter dari atas ke bawah punah. Mereka padat mengambang di laut. Dan kebanyakan dari mereka langsung menghilang. Boom! Gelombang kejut yang diledakkan oleh senjata itu adalah yang paling menakutkan, menyebar dengan cepat keluar. Bahkan Long Hanzu dari garis pertahanan keempat terpengaruh. Bahkan pangkalan pertahanan hampir terbalik. Ini, ada apa? Gerakannya terlalu keras. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pusat ledakan, yang merupakan area di mana pusat kekuatan tertinggi berkumpul, mengalami pukulan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puff, puff, puff. Di bawah kekuatan senjata seperti itu, bahkan master tertinggi pun tidak tahan. Ada banyak yang terkoyak di tempat. Beberapa hancur berkeping-keping, tidak meninggalkan apapun. Dalam sekejap, air laut di daerah ini diwarnai merah, dan lapisan permukaannya bahkan lebih menyala, membentuk pemandangan yang aneh. Tentara laut yang mendominasi aliansi telah menderita banyak korban. Senjata penghancur yang dibuat khusus ini adalah kartu truf pamungkas dari Brigade Besi Kunlun, dan tidak dapat digunakan pada saat terakhir. Ye Junlin menggunakannya dengan tegas. Hanya tidak ingin menghabiskan satu pion untuk menyelesaikan musuh. Minimalkan korban. Menang, menang. Kerumunan mulai bersorak. Dalam pertempuran ini, musuh di perbatasan selatan langsung dipukuli terlalu parah. Tidak, ini belum berakhir. Ada penutupan terakhir. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa masih ada beberapa orang kuat yang tidak bisa dibunuh oleh senjata ini. Maju dan bersihkan sisa-sisanya.
Ye Junlin memimpin pasukan ke daerah ini dengan cepat. Ada 2 atau 300 orang di depan mereka. Beberapa dari mereka terluka parah. Beberapa terluka ringan. Beberapa orang terluka ringan. Orang yang sedikit terluka adalah master dari surga ke-6 tingkat tertinggi. Bab 1680. Siapa yang memberitahumu kalau aku orang biasa? Senjata destruktif seperti itu ternyata tidak berguna melawan mereka. Pemimpinnya adalah Raja Laut, penguasa Istana Raja Laut. Mereka memiliki 11 master 6 lapis tingkat tertinggi. Jika orang-orang di Peerless City tahu bahwa ada begitu banyak master tingkat 6 tingkat tertinggi, mereka akan ketakutan setengah mati. Juga harus dikatakan bahwa kekuatan yang mendominasi aliansi menangkan yang terkuat dari seluruh dunia. Ya, kami telah terbunuh. Tetapi bahkan dengan hanya 11 dari kami dapat membunuh kalian semua. Raja Laut menatap mata birunya dan meraung. Mereka tidak berbohong. Dibandingkan dengan surga kelima, surga keenam adalah lompatan kualitatif, dan jarak antara keduanya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, surga keenam adalah dewa di benak master tingkat tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan tidak bisa mengambil senjata penghancur, yang cukup untuk menunjukkan seberapa kuat mereka. Tentara Daxia yang bersemangat baru saja kehilangan semua senyum dan ekspresi di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa setiap orang akan mati dalam penyerahan tangan pendek. Belum lagi senjata pemusnah tidak berguna untuk melawan mereka, apalagi mereka. Saya pikir itu adalah akhir, tetapi saya tidak berharap itu menjadi awal. Tetap harus kalah. Pada saat ini, Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Oke, orang-orang ini milikku. Kamu pergi untuk membersihkan sisa-sisa lainnya. Ada di seluruh laut." Hah? Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang tercengang. 2 atau 300 master tingkat tertinggi. Dia datang sendiri. Tentu. Wang, apakah kamu bercanda? Semua orang terkejut. Apakah aku terlihat seperti seorang pelawak? Ye Junlin meraung. Oke, orang biasa. Berani memprovokasi kita, kan? Bunuh. Bunuh semua orang. Kami tidak berencana untuk mengambil tindakan. Si King secara pribadi memimpin 2 atau 300 pembentuk tingkat tertinggi untuk membunuh Ye Junlin. Siapa bilang? Aku orang biasa. Boom. Momentum Ye Junlin meningkat pesat begitu suara itu jatuh. Dia terbangun seperti seekor naga yang telah tidur di dasar laut selama ribuan tahun. Momentum ini mengguncang dunia. Bahkan aura senjata penghancur tadi tidak seseram dia. Tertegun. Semua orang tercengang. Termasuk prajurit tingkat tertinggi. Mereka merasakan aura aneh, menakutkan, dan belum pernah terjadi sebelumnya dari Ye Junlin. Mungkin itu adalah master tingkat ke-7 yang telah hilang dan belum pernah muncul sebelumnya. Bunuh. Ye Junlin bergegas ke kelompok musuh sendirian. Kemanapun dia lewat, darah berceceran. Dia mengerikan. Tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Membunuh, membunuh, membunuh. Mata Ye Junlin merah. Segera, tidak satu pun dari master tingkat tertinggi ini yang bisa bertahan. Sejauh ini, 400.000 tentara terkejut. Raja berdampingan tetaplah raja berdampingan. Dia masih di atas. Mereka benar-benar memenangkan pertempuran di wilayah selatan. Kemudian tentara dikirim. Ada prajurit berkeliaran di seluruh laut. Menurut perintah Ye Junlin, mereka menghindari pertarungan tangan kosong dan menyelesaikannya dengan senjata modern. Diperkirakan dalam 6 jam lagi, sisa-sisa tentara laut yang mendominasi aliansi akan benar-benar musnah. Kamu dengarkan pengaturanku. Ke sini, ke sini. Ye Junlin tidak diam, mengatur rencana selanjutnya. Aku akan pergi ke musuh yang bahkan tidak bisa mereka pikirkan. Ye Junlin tersenyum. Long Hanzu dan yang lainnya, yang berada di garis pertahanan keempat, sedang menunggu untuk bergerak. Masuk akal bahwa hampir setengah dari 400.000 orang telah meninggal, dan tidak ada berita sama sekali. Yang besar itu buruk. Yang besar itu buruk. Datang dan lihat. Semua orang datang keluar. Saya melihat mayat mengambang di laut. Bersambung.